Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Solo kita hari ini bersama Bang Vendabi, ngobrol di ketinggian. Ya baik, selamat datang Bang Vendabi. Ya, dan hari ini beliau ngejabat sebagai tokoh politik yang cukup tersohor di Kota Bekasi, yaitu sebagai Ketua DPD PKS Kota Bekasi, sekaligus sebagai anggota DPRD PKS Kota Bekasi. Sebenarnya saya masih penasaran nih, dari seorang teknokrat kemudian beralih menjadi seorang politikus ya. Iya, ada satu hal yang menarik yang saya pernah mendengar dari kisah beliau, dan hari ini beliau memberikan headline kepada saya bahwasanya membantu orang itu menyenangkan. Nah, kita coba kenalin beliau kepada Bang Vendabi. Apa betul Bang Vendabi? Membantu orang itu adalah sebuah hal menyenangkan. Kita berangkat dari situ dulu Bang Vendabi. Gimana maksudnya Bang Vendabi? Membantu orang itu kan apa ya? Dulu saya pernah dapat sebuah nasihat ya dari guru kita, Ustadz Lutfi gitu ya. Waktu itu kebetulan beliau datang ke Singapura gitu. Ada suatu hal yang menarik yang disampaikan. Sebenarnya mungkin hadisnya udah sering gitu ya. Cuman ketika beliau menyampaikan itu kayak mengena gitu ya. Jadi khairunas anfa'uhum linas gitu. Dari situ saya ngelihat kayak tadi waktu di Singapura itu saya masih kerja gitu. Cuman pas lagi dengar itu, oh iya, khairunas anfa'uhum linnas. Ketika sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat buat orang gitu ya, buat orang lain. Dari situ saya berpikir kayaknya potensi kita itu bisa kita dorong lagi, kita ledakan lagi. Nah, akhirnya udahlah, coba bismillah bikin usaha. Alhamdulillah bikin usaha 2008 berjalan sampai sekarang, yang ngejalanin sekarang adik-adik. Nah, tapi dari semangat itu ya tadi membantu orang, khairun nas gitu ya. Membantu orang, kita memberikan kemanfaatan lebih banyak pada orang lain, itu menjadi pendorong buat kita ya untuk buat bisa, itu juga yang bisa akhirnya membuat saya akhirnya terjun ke politik. Karena saya melihat ketika kita terjun ke politik itu pada dasarnya kita ingin memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. Ya, kita memperjuangkan kebijakan-kebijakan ataupun anggaran gitu ya, sehingga masyarakat bisa menikmati manfaat yang lebih daripada pemerintah. Mungkin gitu. Oke, luar biasa. Jadi kita bisa melihat ya, ada buah hasil dari berbuat baikan. Lanjut bicara soal ngobrol di ketinggian Bang Vendabi ya. Iya. Kita hari ini ada di acara Kembara. Iya. Kembara itu kemah bela negara. Betul. Nah, ini maksudnya apa Bang? Ini kemah bela negara itu apakah kita camping, kemah, kemudian nonton timnas, terus ngebela, ngedukung apa gimana Bang? Jadi saya dengan teman-teman nih PKS, kita ngadain acara kemah bela negara. Ya, kita berkemah di sini di Puncak Halimun. Ya, nanti ada juga muatan-muatan di mana kita bisa meningkatkan kedisiplinan kita, menguatkan mental kita, biar kita mental semakin kuat seperti pejuang, agar juga kita mencintai negara kita ya. Cinta kepada negara, cinta kepada bangsa dan tanah air ini, dan juga bagaimana kita memperjuangkan nilai-nilai kebaikan. Ini adalah bagian, menurut saya adalah bagian dari membela negara. Jadi membela negara sebagai warga negara itu ya, bukan mungkin berbeda dengan bela negara sebagai militer ataupun aparat kepolisian, tapi membela negara sebagai warga negara ya adalah tentunya memberikan kontribusi ya kepada negara dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti kontribusi itu kita bisa bermanfaat buat negara. Oh, nah, ya itu menurut saya. Jadi ini mudah-mudahan kita juga pengen melatih terutama teman-teman gitu ya, biar kontribusi kita terhadap negara kepada bangsa dirasakan lebih kuat lagi, dan tentunya nanti akan impact-nya ya kita akan lihat buat kemaslahatan masyarakat semuanya. I see.
Artinya ini adalah tempat pelatihan. Iya. Iya, buat berlatih. Nah kalau boleh tahu nih Bang Vendabi, mungkin saya sendiri nggak tahu nih, emang Kembara atau Kemah Bela Negara itu Iya. isinya muatannya apa aja sih? Oh, muatannya. Iya. Muatannya ya pasti ada sedikit tentang masalah fisiknya, nanti baris berbaris, ya belajar kedisiplinan, belajar kita mengolah fisik kita agar fisik kita kuat juga. Terusnya juga ada materi-materi untuk mencintai tanah air, mencintai negara kita, dan materi-materi yang memperkuat karakter, terutama kader PKS untuk senantiasa selalu memberikan kontribusi melayani masyarakat. Jadi memang PKS itu kan nilai ya yang kita ada dalam PKS itu adalah bersih, peduli dan juga profesional ya. Nah, terutama di masalah kepedulian. Nah, ini kita perkuat dengan kita melatih kedisiplinan, dengan kita melatih kepekaan kita ke masyarakat, dengan kita membuat dorongan cinta kepada negara, ya inilah mudah-mudahan bisa mengeluarkan kepedulian kita, kepedulian kita kepada masyarakat sehingga kita bisa melayani yang terbaik buat masyarakat. Saya selalu dapat kabar ketika ada kondisi bencana alam, kondisi ya bencana alam macam-macam ya, ada gempa, rumah rubuh, katakan bangunan rubuh, ada juga kebakaran, banjir. Saya selalu lihat ada kader PKS di situ ikut serta dalam membantu sebagai relawan. Betul. Baik itu ya mungkin kita nggak tahu apakah kader, apakah simpatisan, kita nggak tahu. Apakah ini adalah buah hasil dari outputnya Kembara itu? Ya termasuk salah satu itu. Jadi di PKS ini Kembara ini adalah juga bagian dari pembinaan buat kader-kader PKS. Ya, jadi pembinaan kita di PKS itu ada pembinaan sehingga ketika ada permasalahan gitu ya, seperti tadi banjir, terutama di Kota Bekasi banjir, rasa kepedulian kita pasti akan keluar. Langsung tidak akan disuruh, kita tidak perlu menyuruh mungkin dari DPD, dari rekan-rekan, dari ranting, dari kecamatan, itu udah langsung akan inisiatif sendiri. Karena ini adalah rasa kepedulian kita. Nah, mereka akan mendirikan posko-posko, akan menyiapkan mungkin makanan-makanan untuk nanti dibagi-bagikan kepada warga yang terkena banjir, akan menggalang juga bantuan-bantuan dari kader, apa yang bisa kita berikan kepada para yang terkena musibah. Jadi itu bagian dari pembinaan itu akhirnya keluar, karena tadi itu adalah bagian dari nilai yang kita internalisasi di kader-kader PKS bahwa kepedulian kita harus kuat untuk membantu sesama. Oke, luar biasa. Nih bicara soal Kembara nih, kita melihat kayaknya di PKS selalu ada kegiatan Kembara. Itu untuk periodenya itu gimana Bang Vendabi? Apa 3 bulan sekali, apa sebulan sekali, bagaimana Bang Vendabi? Oh, kalau Kembara itu biasanya kita kemah ini ya, Kemah Bela Negara ini kita biasanya tahunan ya. Tahunan, cuman tentunya karena anggota kita banyak ya, ya makanya ada gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga gitu. Jadi karena harapan kita buat yang semua yang anggota laki-laki ikut Kemah Bela Negara ini. Nah, sebenarnya yang buat anggota perempuan ini ada namanya program juga sama, yang kita sebut Latansa. Ini juga sama untuk melatih kedisiplinan, kepemimpinan gitu ya. Nah, itu cuman kalau buat Latansa itu tidak berkemah, hanya mungkin 1 hari berlatih baris berbaris dan lain-lain. Artinya buat perempuan ada juga Bang Vendabi? Ada, namanya Latansa. Luar biasa. Jadi semua kader PKS, baik simpatisan maupun relawan itu kita bina, kita latih ya? Ya, kita ajak bersama-sama ya. Kita ajak bersama-sama untuk mau ikut dalam program yang namanya Kemah Bela Negara ini. Berarti kalau misalnya diajak ya bagi yang mau diajak aja gitu ya? Ya tentunya kita melihat ya, tapi mayoritas ya kita melihat ya, terutama buat kader-kader PKS yang sudah cukup lama gitu ya. Kembara ini buat mereka bukan lagi hal yang dipaksakan gitu ya. Tapi ini adalah bagian, kita yang melihat itu adalah komitmen. Mereka ikut Kembara karena mereka berkomitmen untuk bisa
nantinya gitu ya mengikuti pelatihan-pelatihan ini. Mengapa demikian? Karena dari teman-teman itu pasti banyak yang punya masalah, punya mungkin himpitan ekonomi, punya masalah berat juga ya dalam kehidupannya. Terus juga ada yang sedang sakit-sakitan juga gitu, ada yang sakit. Tapi ketika kita ajak untuk kembara, alhamdulillah mereka pun hadir gitu tentunya. Mereka pun hadir. Jadi buat yang sekarang ini adalah kembara untuk kita sebutnya anggota dewasa ya. Itu kita ekspektasinya tadi hanya sekitar 80%, ternyata alhamdulillah ternyata bisa 90% lebih hadir tingkat kehadirannya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi ini karena untuk tadi internalisasinya terhadap program ini ya sudah menahun, sehingga teman-teman ini mau ya tanpa dipaksa pun datang gitu. Jadi kita harus apresiasi yang luar biasa buat teman-teman. Ini adalah bagian dari pengorbanan mereka yang luar biasa. 90% dari kader hadir, luar biasa. Tadi ada yang saya garis bawahi Bang Vendabi, nasionalis, bersih, dan peduli dan profesional. Profesional. Ada kata bersih di situ. Di sini ada istilah tikus kantor Bang Vendabi. Ini maksudnya tikusnya itu dia ngantor di mana Bang Vendabi? Tikus ya kantornya tergantung. Kantor yang mungkin ada banyak bolongan-bolongan yang bisa diambil. Oh gitu ya. Oh, kemudian ada lagi istilah di sini tikus berdasinya yang pakai dasi siapa nih Bang? Tikus berdasi ya. Memang ya kalau kita berbicara tentang masalah korupsi ini kan bukan hal yang mudah ya. Namanya dekat dengan kekuasaan, dekat pula dengan kemampuan untuk mengatur anggaran, dekat pula dengan kemampuan untuk mengeksekusi anggaran. Nah, makanya dibutuhkan ke balancing gitu ya, adanya pengawasan yang kuat ya, agar yang diberikan tanggung jawab untuk menjalankan anggaran, terutama ya kalau kita melihat pemerintahan itu harus juga diawasi, harus diawasi ya. Tapi jangan sampai antara pengawas dan juga yang eksekutornya ini kong kali kong, bahaya juga. Nah ini memang yang harus dihilangkan lah dari Indonesia ya. Kita harap tentunya kalau dari pemerintah dengan segenap tangannya, baik itu APH, polisian, kejaksaan, dan juga KPK ya akan lebih banyak lagi untuk melakukan, sebenarnya yang perlu dilakukan itu prevensinya, cuman ya ternyata bukan hal yang mudah untuk melakukan preventif ya, preventif ya. Tapi pengawasan ini udah mulai cukup banyak gitu ya. Jadi jangan sampai korupsi ini menjadi budaya lah. Semoga ya kita semua terhindar lah, dan harapan saya ke depan di Indonesia ini bisa di bumi hanguskan lah semua koruptor ya Bang. Amin. Amin. Balik soal kembara Bang Vendabi. Saya dengar kembara itu kan bicara soal kemah di gunung ya. Iya. Saya dengar kenapa di sini gitu, di sini Bogor ya Pak? Bogor kayaknya. Nah, kenapa nggak di Bekasi? Saya dengar di Bekasi itu ada pegunungan Bang Vendabi. Tahu nggak? Iya, saya paham. Di Bekasi ada pegunungan katanya Bang Vendabi. Gunung apa ini? Ini dia. Katanya di sini ada pegunungan, cuman pegunungan itu di Bantar Gebang nih. Saya nggak tahu nih gunung apa namanya nih. Terhadap isu tersebut bagaimana Bang Vendabi? Ya pertama kita melihat alhamdulillah perhatian dari pemerintah pusat ini luar biasa ya. Jadi sudah ada proyek strategis nasional yang namanya PLTSA, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Dan ini langsung diperintahkan langsung oleh Pak Presiden. Insya Allah tahun ini udah mulai ini. Sampai tahun depan mungkin pembangunannya. Kita pengen sampah-sampah di Bantar Gebang itu nanti menjadi sumber utama makanan PLTSA itu. Sumber energinya PLTSA itu. Nah itu nanti dikelola. Di negara-negara lain yang saya pahami kayak misalnya di Singapura sendiri, mungkin di negara lain, pernah saya lihat itu video juga di TikTok apa di Instagram ya, sampah itu adalah new gold.
fresh is new gold gitu. Jadi apa? Apa itu Sampah artinya? itu adalah emas yang baru. Kenapa? Gitu. Karena itu dia diolah menjadi energi, energinya bisa dijual. Ya, kita melihat sampah itu kan waste ataupun apa ya? Sisa. Nah, ini sisa ini, waste ini, sampah ini itu diolah dari PLTSA tadi itu menjadi energi, dan energi itu kan bernilai. Ya, ada duitnya di situ. Betul. Nah, dan bermanfaat juga. dan bermanfaat. Ya, kayak saya sepengetahuan saya kalau di Singapura itu bahkan dia punya satu pulau sendiri. Ya tadi untuk menjadikan sampah-sampah itu energi ya buat negaranya lagi. Nah, mudah-mudahan proyek strategis nasional terutama di Bantar Gebang ini bisa berjalan dan juga memberikan efek ekonomi ya. Betul. Iya. Buat warga sekitar. Buat warga sekitar juga buat Kota Bekasi tentu. Bicara soal kembara lagi Bang Vendabi. Ya katanya kan semua kader ini Iya, ikut kembar. iya. Iya. Bang Vendabi kader dong Iya. sebelum jadi dewan ya. Ya, saya juga tetap ikut kembara, tetap sampai saat ini tetap ikut kembara. Oh gitu. Tetap. Nah dari pertama nih merasakan kembara, kalau sampai sekarang kira-kira udah berapa kali Bang Vendabi ikut kembara? Banyak ya, 5 lebih 6 lebih lah. Hampir tiap tahun soalnya kan. Iya. Jadi mungkin itu akan diselang kalau jelas waktu Covid tidak ada kembara. Terus waktu bahkan menjelang pemilu pun ada kembara gitu ya. Jadi ini kan juga menjadi tempat buat kita konsolidasi gitu ya. Ya, buat kita menyatukan kekuatan dan ya hampir setiap tahun. Jadi 5 lebih 6 lebih. Yang menarik memang kalau saya yang suka kembara itu ya bersama teman-teman sebagai peserta, kita nginep di tenda. Kadang-kadang waktu itu pernah tenda saya miring. Tendanya miring. Aduh, nginep di tendanya kagak enak banget ini. Akhirnya saya, waduh, nih nyari tempat aja. Ada pendopo, saya tinggal tidur di pendopo terus. Lebih enak mana? Pendopo apa di tenda Bang Vendabi? Ya sebenarnya sih lebih enak di tenda ya karena hangat, karena pendoponya itu dingin juga. Aduh, luar biasa. Itu badan kuat Bang Vendabi? Badan kuat? Ya kalau saya sih ngelihatnya kapan lagi kita merasakan seperti ini. Mungkin kalau di rumah mungkin kita nyaman, enak gitu ya. Cuman kan di sini adalah bagian gitu. Kadang-kadang kita perlu dilatih juga untuk tidak nyaman gitu kan. Pernah gak sampai pingsan begitu bagaimana gitu? Cuman kita menikmati gitu. Menikmati kadang-kadang ada kegiatan long march, jalan sambil hujan-hujan. Saya ingat waktu itu kita diminta bermalam hanya menggunakan flysheet ya, jadi tidak pakai tenda. Jadi kita suruh bikin flysheet aja buat mengcover diri kita. Terus tidur pakai sleeping bag. Ya pakai sleeping bag lah, ada pakai sleeping bag. Ya pakai flysheet. Waktu itu ingat saya flysheet saya kekecilan. Terus akhirnya jari-jari ada teman yang besar, nembeng aja deh. Jadi pernah merasakan seperti itu Bang Vendabi? Ya asik. Kita masih, insya Allah juga pasti mungkin kalau nggak tahun ini tahun depan kita ikut. Ya mungkin pas lagi kembara yang periode ini buat teman-teman yang di gelombangnya, saya akan ikut di gelombang berikutnya. Ada satu lagi yang menarik menurut saya Bang Vendabi. Kembara ini kan kalau dilihat kayaknya pesertanya macam-macam ya. Itu dikelompokkan nggak? Yang tua-tua ada gelombangnya sendiri, yang gendut-gendut ada gelombangnya, yang kurus-kurus. Oh gimana Bang Vendabi? Yang pasti yang dikelompokkan itu yang punya penyakit ya. Oh begitu. Iya, yang punya penyakit ya. Ini ada juga yang punya, ada yang sudah ada pasang ring, cuman jelas yang punya penyakit begitu kita pisahkan. Yang tadi ada yang laporan asam urat lagi bengkak ya kita pisahkan. Ya, dan lain-lain itu kita pisahkan. Cuman yang lain ya kita harapkan ya tadi antara yang muda, yang tua dengan mungkin tempat tinggalnya tidak berdekatan ya kita satukan agar mereka juga bisa saling mengenal, bisa saling paham, dan mudah-mudahan nanti ya dari situ kita bisa ukhuwah kita, kesolidan kita akan bisa meningkat gitu. Oke. Pesan buat teman-teman semua yang hari ini nonton acara kita Pak Vendabi, kira-kira apa? Pesannya selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk healing. Healing itu bukan hanya berarti kita jalan-jalan ke tempat yang indah, ke tempat yang segar, tapi healing itu yang penting bagaimana kita
bisa melepaskan beban-beban di pikiran kita, bahkan hanya untuk berjalan 30 menit setiap hari itu adalah healing ya. Apapun ataupun untuk motoran kemana, jadi jangan lupa untuk healing karena beban itu terlalu berat. Kadang-kadang perlu kita taruh ya. Dengan healing kita akan lebih fresh dan kita akan punya semangat lagi. Luar biasa, terima kasih Bang Vendabi hari ini. Pagi hari begitu luar biasa dihadiri dengan Bang Vendabi. Terima kasih buat kawan-kawan hari ini sudah menemani pagi kita dengan hangat ya pembicaraan di obrolan ketinggian. Sekian, gue Daud Prakoso, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.